Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah insyaallah kita akan memulai belajar fikih puasa dasar. Insyaallah pada pertemuan kali ini kan insyaallah 3 pertemuan ya, berhubung waktunya terbatas, maka pelajaran pasca Ramadan ini mungkin kita akan sampaikan di poin-poin yang penting-pentingnya saja. Ini insyaallah ada 3 pembahasan, ada 3 pertemuan. Ya, pertemuan pertama kita akan membahas yang hari ini nih, insyaallah akan membahas namanya fikih hutang puasa. Ya, fikih hutang puasa. Nah, ini kenapa akan saya jelaskan terlebih dahulu di majelis pertama ini, karena nanti akan saya jelaskan sebab-sebabnya. Nah, insya Allah di pertemuan kedua kita akan membahas tentang rukun syarat puasa Ramadan. Ya, jadi 2 baru masuk kita Ramadan. Nah, pertemuan pertama kita lunasin hutang Ramadan dulu. Nah, kemudian pertemuan ketiga kita akan membahas tentang apa-apa saja yang membatalkan puasa. Ya, apa saja yang membatalkan puasa, baik itu permasalahan yang sudah lama dibahas ataupun yang kontemporer. Langsung saja, ini berhubung penjelasannya hanya 20 menit, insya Allah akan saya ringkas pertemuan pertama ini. Nah, pertemuan pertama yaitu ini, insya Allah 20 menit ini kita akan membahas fikih hutang puasa Ramadan. Nah, ini kok kenapa saya bahas? Ya, karena 1 sampai tanggal ya sekarang pun ya udah nisfu Sya'ban aja ini masih banyak yang belum bayar hutang puasa. Dan masih banyak yang nanya tentang hukum hutang puasa. Nah, saya sebagai salah satu pengajar di beberapa banyak tempat, nah sering sekali banyak yang konsultasi ke saya, baik di majelis taklim ataupun di media sosial tentang fikih puasa, hutang puasa ini. Langsung saja, ini 20 menit ini akan saya bagi jadi 8 pertanyaan. Ya. 8 pertanyaan singkat. Saya tidak menyebutkan dalil, langsung jawabannya. Karena kenapa? Karena singkatnya waktu, dan karena ini pentingnya ini. Nah, jadi fikih hutang puasa, saya akan hanya membahas 8 masalah terpenting dan paling banyak terjadi di masyarakat. Langsung saja ini saya sortir 8 yang paling prioritas ya. Pertama adalah wanita yang menyusui, ya, kemudian yang hamil. Nah, kalau dia Ramadan lalu itu bolong ya, nggak puasa karena menyusui dan atau hamil, nah itu kodoknya gimana? Katanya bayar kodok sama fidyah. Nah, penjelasannya seperti ini, singkat ya. Pertama, dibagi jadi 3 masalah ini. Pertama adalah kalau dia, si ibu menyusui dan ibu hamil ini, dia batal puasanya karena khawatir kepada dirinya sendiri. Ya, khawatir kepada dirinya sendiri. Misalnya, saya hamil sama menyusui, atau menyusui, saya takut saya nggak puasa nggak kuat gitu, dan saya khawatir kalau saya puasa nanti saya sakit ya, bukan susunya kurang atau bukan anaknya yang gizinya kurang, anak kandungannya, tapi khawatir kepada dirinya sendiri. Nah, ini kondisi pertama. Kalau yang seperti ini, maka dia wajib qadha saja tanpa fidyah. Ya, qadha saja tanpa fidyah. Kondisi pertama. Kondisi kedua, tatkala dia
buka puasa itu si hamil dan menyusui atau menyusui ini buka puasa karena khawatir akan anaknya, susunya bahkan jadi sedikit atau gizinya jadi sedikit atau kandungannya takut gizinya melemah dan sebagainya, asupannya jadi menurun dan sebagainya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kondisi kedua, maka dia wajib qadha, ya qadha artinya puasa, ya berpuasa qadha. Nah, dan juga wajib fidyah berdasarkan jumlah harinya. Ya, paham ya? Berdasarkan jumlah harinya. Kalau dia bolongnya setengah bulan 15 hari, maka dia wajib qadha 15 hari dan wajib bayar fidyah 15. Nah, bagaimana cara fidyahnya nanti di pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang kondisi ketiga. Kondisi ketiga apa itu? Kondisi ketiga yaitu si ibu hamil atau ibu menyusui enggak puasa karena khawatir kepada dirinya dan kepada anaknya. Terbayang ya, nomor 1 khawatir pada dirinya, nomor 2 khawatir kepada anaknya, susu atau kandungannya. Nah, yang ketiga khawatir karena kedua-duanya. Khawatir kedua-duanya. Khawatir diri sendiri juga dan khawatir kepada anak juga. Nah, ini kebanyakan wanita sih seperti ini ya. Kebanyakan wanita seperti ini yang nomor 3 ya. Yang nomor 3. Nah, ini maka kondisi ketiga ini maka dia wajib bayar, maka ada 2 pendapat ulama. Ya, maka ada 2 pendapat ulama. Ya, yang pertama, ya yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu qadha saja. Ya, kondisi ketiga, ingat ya, kondisi ketiga tatkala kita khawatir pada diri sendiri dan anak, itu malah menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i qadha saja, tidak usah bayar fidyah. Nah, tapi menurut pendapat yang lain dan dikuatkan oleh beberapa mazhab yang lain, nah itu wajib qadha dan fidyah juga. Ya. Nah, inilah yang lebih kuat dan lebih utama. Ya, karena qadha juga, fidyah juga. Nah, lebih hati-hati yang mengalami kondisi ketiga ini maka wajib bayar qadha dan fidyah. Ini langsung cepat ya. Langsung cepat ya, efisiensi itu karena 3 pertemuan dan 1 pertemuannya 20 menit. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membayar fidyah? Berapa kadarnya? Nah, apakah berasnya matang apa mentah? Nah, ini langsung pertanyaan berikutnya. Ya, boleh dicatat Ibu ya. Nah, pertama membayar fidyah. Nah, membayar fidyah itu, Bu, adalah dengan beras ya, dengan beras. Nah, kemudian kadarnya berapa? Kadarnya itu adalah 1 mud ya. Nah, 1 mud itu boleh dicatat Bu ya. Nah, itu kalau pakai liter itu 510 ml. Ya, 510 atau boleh dilebih jadi 5,2. 520 ml. Saya ulangi. Bayar fidyah itu begitu juga sama bayar zakat fitrah, semualah bayar fidyah, bayar zakat fitrah itu semuanya pakai so', Bu. So' itu maksudnya adalah volume. Jadi bukan pakai berat. Bukan pakai berat tapi pakai volume. Ya, makainya liter, bukan pakai kilo. Ini seharusnya. Ya. Jadi seharusnya bayar fitrah, bayar zakat fitrah, kemudian bayar fidyah itu semuanya pakai volume, pakai liter. Ya, bukan pakai berat kilogram, bukan. Nah, kalau pakai volume berapa itu, Ustaz? Nah, kalau ngikutin mayoritas ulama itu 520 mili. 520 mili. Ya, jadi ya biar lebihin nggak apa-apa lah, 600 mili atau 550 mili lah, biar gampang. Yang penting 520 mili. Nah, kalau berasnya beras standar ya berasnya beras standar yang nggak berat banget ya, beras Indonesia lah. Nah, itu nggak beda, kalau di gram kan itu nggak beda jauh dari 520 gram ya. Jadi kesimpulannya kalau dia pakai liter 500. Nah, kalau dia pakai gram hampir sama, yaitu 520 mili. Itu kalau berasnya beras Indonesia. Bisa jadi kalau berasnya beras Pakistan, beras Mesir yang mungkin lebih ringan. Kalau beras Indonesia itu banyak airnya, makanya agak berat. Nah, kalau pakai beras Pakistan, Mesir mungkin tuh lebih ringan. Jadinya mungkin kurang dari 500 gram. Bisa jadi. Jadi kesimpulannya pakai liter. Nah, itu 1 hari 1 mud. 1 mud itu 520
mililiter itu ya Bu ya. Nah sekarang berapa kadarnya? Sekarang berasnya mentah atau matang? Nah berasnya adalah mentah Bu. Pak, berasnya mentah. Nah gimana kalau berasnya matang? Bagaimana kalau berasnya matang? Nah ulama mengatakan kalau berasnya matang, ini difatwakan oleh banyak ulama modern, kalau itu berasnya matang, nah maka pakai lauk Bu. Jadi langsung dia makan ya, makan. Jadi boleh bayar fidyah itu langsung satu menu utuh siap makan boleh, tapi ingat siap makan. Jadi makanya kalau ngasihnya matang itu sebenarnya lebih mahal dari segi bisa jadi dari segi costnya itu lebih mahal, bisa jadi misalnya kalau beras itu 5,20 liter ya, 0,52 liter ya, setengah liter lah katakan gampangnya. Nah itu paling 5.000. Tapi kalau nasi yang langsung unik itu bisa 10.000, bisa 15.000. Nah sekarang apakah boleh dikasih satu orang apa enggak? Jadi misalnya hutangnya 15 hari, nah maka 15 mut ya, 15 mut katakanlah kali 6 lah biar gampang dihitungnya, 0,6 liter aja ya Bu ya, kayak 0,6 lah kali 15 berapa? Berarti 9 liter. Ya, dia 9 liter. Barang siapa yang punya hutang puasa 15 hari, ya maka dia 9 liter karena dikali 0,6 liter. Nah, itu boleh dikasih ke satu orang, tapi yang penting nggak boleh satu mut dibagi kedua orang. Jadi satu mut tuh minimal ke satu orang. Kalau satu orang lebih dapat satu mut itu nggak apa-apa. Ya, dia ya dikasih misalnya semuanya 9 liternya kasih ke siapa gitu, ke satu orang, ke orang miskin itu nggak apa-apa. Yang penting yang berhak dikasih kita bayar fidyah itu adalah orang-orang miskin. Itu pertanyaan kedua Bu tentang pembayaran fitrah ya. Pembayaran maaf bukan fitrah, fidyah puasa ya, utang puasa. Ini yang masih punya hutang seperti itu penjelasannya Bu ya. Itu pertanyaan kedua, bagaimana cara bayar fidyah. Nah kemudian pertanyaan ketiga, apa hukum mengakhiri qada puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya? Nah ini pertanyaan yang penting juga. Kalau ada ibu-ibu kalau punya hutang puasa di bulan Ramadan yang lalu, nah kemudian dia belum membayar sampai masuk Ramadan berikutnya. Nah itu ada dua kondisi Bu, ada dua perincian. Kondisi pertama, kalau dia mengakhirkan puasanya itu tanpa uzur. Ya, dia mengakhirkan puasanya ini tanpa uzur. Ya. Nah, kita mulai dulu dah dari yang uzur lah. Jadi ada dua kondisi. Pertama yang dengan uzur. Ya, dia mengakhirkan puasa Ramadan dengan uzur. Nah, uzurnya apa contohnya? Nah, uzurnya karena dia menyusui. Nah, ini ibu-ibu nih, banyak nih. Ramadan lalu hamil. Ya, Ramadan sekarang menyusui. Ramadan berikutnya menyusui. Oh, itu uzur semua. Itu baru anak pertama, belum anak kedua, anak ketiga, dan bahkan banyak kasus ibu-ibu belum sempat qada puasa selama puluhan tahun. Lebih dari 10 tahun, dia masih punya hutang puasa yang 10 tahun yang lalu, dan itu sering bisa jadi terjadi dan memang sering terjadi di beberapa kasus ibu-ibu, karena dia nyambung anak menyusui, hamil, menyusui, hamil, menyusui, hamil, menyusui. Nah ini salah satu contoh mengakhirkan puasa qada puasa Ramadan tapi karena uzur wanita hamil dan menyusui. Begitu juga karena sakit terus sepanjang tahun sakit. Nah kemudian juga karena musafir gitu, misalnya ya orang yang tinggalnya yang orang yang kerjanya di laut ya, di kapal atau di supir sepanjang tahun dia safar. Nah ini juga uzur. Nah kalau uzur maka dia nggak berdosa. Kalau uzur, kondisi pertama itu dengan uzur, maka dia tidak berdosa. Ya. Nah, tapi tetap qadanya tetap dicatat dan wajib diqadha kalau dia sanggup. Walaupun itu sehari. Ya udah dia udah selesai safarnya, dia lagi kuat gitu. Nyusuin tapi masih kuat untuk puasa, dia hamil tapi masih kuat untuk puasa. Dia sakit tapi masih kuat untuk puasa, nah maka qada puasa tersebut. Ya seperti itu. Nah sekarang kondisi kedua yaitu tatkala tanpa uzur. Cowok misalnya, cowok nggak puasa ya, nggak puasa,
ya karena sakit atau apa. Nah, terus tatkala sudah Ramadan berakhir pas bulan Syawal, dia nggak mengkodok puasa Ramadannya sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa uzur. Dia sehat, dia nggak musafir, nggak ada uzur, maka dia dosa. Nah, kedua, selain dosa, nah maka dia wajib bayar denda 1 mud setiap hari utang qada Ramadan yang diakhirkan ke Ramadan berikutnya. Paham Bu ya? Misalnya si Amir misalnya, si Amir ini apa namanya, Fulan Amir misalnya. Nah, dia nggak puasa misalnya bulan Ramadan yang lalu. Nah, dia mengkodoknya, mengakhirkan kodonya sampai datang Ramadan berikutnya. Nah, maka konsekuensinya 3. 1, dia berdosa. Kedua, dia tetap wajib mengkodok utangnya ini walaupun dia tanpa uzur, artinya mengeluarkannya ya malah kalau tanpa uzur tetap wajib mengkodok. Nah, ketiga, dia wajib bayar denda 1 hari 1 mud. Kalau dia hutangnya 15 hari dan dia 15-15-nya belum dibayar sampai belum dikodok sampai Ramadan berikutnya, maka dia wajib juga bayar fidyah 15 mud. Itu pertanyaan ketiga ya. Sekarang pertanyaan keempat. Nah, yang sering saya ditanyakan ke saya Bu ya, ini Pak, apa saya pernah dengar di pelajaran fikih bahwasanya kalau udah masuk nisfu Sya'ban itu udah nggak boleh puasa lagi. Ustadz, bener nggak itu pelajaran fikihnya? Kalau udah masuk nisfu Sya'ban kayak sekarang nih, udah 16 Sya'ban, maksudnya udah lebih dari 15 Sya'ban, 16 setelahnya, nah maka itu tidak boleh puasa. Itu bener nggak, Ustadz? Nah, jawabannya adalah masalah ini ada beberapa pendapat ulama. Nah, dalam mazhab Syafi'i, nah, jadi gini, saya jelasinnya mazhab Syafi'i dulu lah, ya. Saya ngejelasinnya mazhab Syafi'i dulu. Nah, ini ditafsil jadi 2 rinci. Rinci pertama adalah tetap boleh, ya. Habis masuk Sya'ban, ya, udah masuk setengah Sya'ban, tapi dia belum dia mau puasa gitu. Nah, ini hukumnya gimana dalam mazhab Syafi'i? 2 rincian. Rincian pertama, apa yang dipuasain? Nah, kalau yang dipuasain qada Ramadan, nazar, atau puasa yang sudah diistiqomahkan. Sudah dia istiqomahkan sebelum nisfu Sya'ban. Misalnya dia udah istiqomah puasa Senin Kemis, dia udah puasa Senin istiqomah puasa Daud, dia udah istiqomah dan sebagainya. Nah, maka dia boleh hukumnya puasa setelah nisfu Sya'ban. Ya. Nah, yang kedua yaitu yang tidak boleh. Kondisi yang kedua yang tidak boleh. Tidak boleh tatkala apa? Tatkala yang puasanya itu bukan puasa qada, puasa sunnah, murni puasa sunnah. Bukan puasa qada, bukan puasa nazar, bukan puasa Senin Kemis tapi dia baru mulai Senin Kemisnya itu. Ya, ya sudah jelas ya. Jadi apa hukumnya mengkodok puasa Ramadan di bulan setelah nisfu Sya'ban? Hukumnya boleh. Yang masih punya hutang puasa silahkan. Ya, tinggal beberapa belas hari lagi. Ya, seperti itu. Jadi itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya kalau memulai puasa baru sunnah setelah nisfu Sya'ban itulah yang tidak boleh. Selain itu, kalau puasa qada, puasa nazar, puasa Senin Kemis yang sudah istiqomah itu boleh. Nah, sekarang pertanyaan tadi ke berapa? 4 ya. Sekarang pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima ini sering ditanyakan juga nih. Apakah boleh melakukan qada puasa Ramadan digabungkan dengan puasa sunnah? Hukumnya boleh ya. Ini sudah difatwakan oleh mayoritas ulama modern kontemporer. Nah, adapun ulama ulama terdahulu itu ini ada 2 pendapat ulama. Jadi gini, Bu, Bapak punya qada puasa, ya punya hutang qada puasa, ya tapi digabungin sama Senin Kemis gitu, sama puasa Senin. Nah, itu boleh nggak? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat. Ya, ini saya jelaskan lagi dari fikih Syafi'i dulu ya. Saya jawabnya fikih Syafi'i dulu. Nah, kalau perlu untuk menjelaskan yang luar fikih Syafi'i, saya jelaskan. Ya, seperti itu. Nah, pertama adalah dengan syarat 1, tadi apa?
Nah, dengan syarat dia niatnya puasa wajib qada. Jadi malam-malam, wah, saya masih punya utang puasa nih. Nah, besok hari Senin nih, besok hari Kamis misalnya. Nah, ya udahlah, saya niat puasa qada. Nah, jadi yang diniatkannya ini puasa qadanya, ya, puasa qadanya. Nah, tatkala sudah niat puasa qadanya dan dia puasa qada tersebut di hari Kamis, maka dia dapat pahala puasa qada pastinya, dan puasa sunnah hari Kamis juga dia dapat, walaupun dia nggak niatin. Nah, ini menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Tapi minoritas ulama mazhab Syafi'i bilang nggak, kudu diniatin. Kalau nggak diniatin, nggak dapat pahala sunnahnya. Bayang Bu ya? Ya, kebayang ya. Jadi tetap wajibnya adalah niat puasa kodonya. Ya. Nah, kalau andaikan kebalik Bu, dia mau niat apa, dia mau niat kodo, tapi pas malamnya tuh lupa. Pas malamnya tuh lupa, dia malah niatnya puasa Senin Kemis, puasa Kamis Bu. Dia niatnya malah puasa Kamis. Nah, pas pagi-paginya dia baru ingat, oh iya saya tadi malam nggak niat puasa kodo, niatnya hanya puasa Kamis. Nah, maka puasa kodonya nggak sah. Ya, puasa kodonya nggak sah. Ya, karena apa? Karena dia niatnya yang sunnah. Ya, dia niatnya yang sunnah. Nah, kalau niatnya yang sunnah saja, maka yang wajib nggak ikut Bu. Ini kaidahnya ya. Kalau dia niatnya yang wajib, dikerjakan di waktu sunnah, maka yang wajib dapat, yang sunnah ngikut. Nah, walaupun yang sunnahnya nggak diniatin. Nah, tapi kalau kita malah niatnya yang sunnah, ya, maka yang wajib nggak ngikut. Ya, paham ya? Ini alhamdulillah sudah jelas. Jadi kesimpulannya, lebih amannya adalah kalau mau menggabung puasa, itu niatin aja semuanya. Ya, saya niat qada plus niat puasa Senin. Walaupun gabung 3, dia di bulan Syawal juga, di hari Senin juga, walaupun gabung 4 dan di Ayyamul Bid juga. Nah, ini udah jelas ya pertanyaan kelima. Sekarang pertanyaan keenam. Apakah boleh membayar fidyah puasa dengan uang? Ini keenam ya. Apakah boleh membayar fidyah puasa dengan uang? Nah, jawabannya mirip ya, sama dengan masalah atau kontroversi ulama dibayar zakat. Ya, bayar zakat fitrah, ya kita ingat selalu dijelaskan apakah hukum bayar zakat fitrah pakai uang. Jumhur ulama bilang boleh, mazhab Hanafi, mazhab pengikut Imam Abu Hanifah, nah itu bilang boleh bayar zakat fitrah sama uang, ya pakai uang. Nah, itu sama, akwalnya sama dengan masalah bayar fidyah puasa Ramadan, hutang puasa Ramadan. Ya, sama persis. Jadi saat saya apalagi kalau ada kebutuhan, kata Imam Abu Hanifah, kata ulama. Jadi kedua-duanya itu difatwakan oleh ulama modern, tapi saran saya lebih aman, lebih tenang adalah tatkala kita mengikuti mayoritas ulama, yaitu pakai beras ya. Bayarnya pakai beras saja udah. Ya, bayarnya pakai beras. Nah, walaupun bayarnya pakai uang, ada ulama yang membolehkan, ya tetap ada ulama yang membolehkan, tidak perlu diperbesarkan masalah ini. Nah, tapi lebih utamanya ikutin mayoritas ulama seperti itu. Nah, kalau ada kebutuhan gimana? Ya misalnya di tempat saya nggak ada orang miskin ya. Di tempat saya jarang ketemu orang miskin, misalnya ya dia orang Eropa misalnya, tinggal di Eropa, jarang orang miskin. Nah, maka dia boleh transfer uangnya. Ya, transfer uangnya. Nah, nyuruh orang untuk beli beras di tempat yang ada orang miskinnya, mustahiknya. Yaitu kalau bagi yang kondisinya seperti itu. Langsung saja ini kelima apa keenam? Keenam. Sekarang 7. Nah, sekarang 7. Ya, ya. Ini sudah 20 menit apa? Oh, yang ketujuh bolehlah saya gabungin. Yang ketujuh, bagaimana bayar fidyah? Ya, bayar fidyah tatkala dia sistemnya itu kayak tahlilan. Kayak tahlilan itu maksudnya apa? Jadi dia bikin di rumah, ngundang orang.
Nah ini juga ditanya ya, dia bayar fidyah, dia bikin makanan matang, tapi bukan dikasih dianterin ke orang yang berhak, tapi malah ngundang orang yang berhaknya untuk makan di rumahnya. Ya jadi kayak nikahan, kayak kondangan gitu. Hukumnya boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Kalau kita punya hutang puasa, hutang fidyah ya, hutang fidyah itu 20 hari misalnya, 20 hari, nah maka kita undang makan 20 orang. Ya, kita undang makan 20 orang atau kita bikin 20 paket, yang penting 20 paket, yang diundangnya 10 gitu, gak apa-apa. Satu orang 2 paket, 2 porsi, gak apa-apa. Yang penting porsinya 20, nah orangnya mau 20 juga, ataupun kurang dari 20, gak apa-apa. Yang penting jangan lebih dari 20. Utangnya 20 hari, paketnya 20 hari, orangnya lebih dari 20, nah itu yang gak boleh. Ya ini sepertinya udah 20 menit ya. Ya mungkin cukup sekian. Silakan Ustadz dikembalikan ke Ustadz Sidik, atau mungkin ada yang bertanya. Ya, ada yang bertanya mungkin. Silahkan di grup. Ya, ya Ustadz Sidik. Oh ya. Ya, silakan pertanyaan baru, atau tadi penjelasan yang tadi mungkin ada yang kurang jelas, boleh nanti insya Allah saya ulang. Oh iya, ini ada yang nanya. Boleh ini dikirim ke ini saya. Oh iya, nah sekarang masalah ini tadi ada yang bertanya masoriful fidyah ya. Apa namanya, kepada siapa kita memberikan fidyah? Tadi saya sudah singgung sedikit ya, yaitu orang-orang miskin ya, orang-orang fakir dan miskin. Nah, orang-orang fakir dan miskin. Nah, seharusnya sebelumnya kita harus definisikan fakir dan miskin dulu. Jadi gini, ada perbedaan antara zakat fitrah dan
penyaluran zakat fitrah, zakat secara umum, dan penyaluran fidyah. Kalau penyaluran zakat, ya penyaluran zakat itu yang disebutkan di Al-Quran 8, ya, yang disebutkan di Al-Quran. Nah, adapun kalau untuk fidyah, ya, untuk fidyah, nah itu khusus ya, nah itu ini ada 2 pertanyaan, kita jawab dulu yang ini Masarifuz Zakah, ya, penyaluran fidyah, maaf, penyaluran fidyah. Nah itu hanya 2, yaitu fakir dan miskin. Kalau di zakat 8, yang berhak menerima zakat 8 golongan. Nah tapi kalau di fidyah yang menerima zakat hanya 2 golongan. Siapa itu? Fakir dan miskin, yaitu fakir dan miskin. Nah fakir dan miskin ini bisa dijadiin satu sih, ya. Kalau di fikih itu bisa jadi 2. Nah kalau fakir itu ulama fikih ini singkat, ya, yaitu orang yang butuhnya, jadi orang yang bisa memenuhi kebutuhan primer saja, ya, secukupnya, ya, hanya butuh primer saja secukupnya. Misalnya fakir, ya, hanya bisa tidur, ya, artinya dia hanya bisa ngontrak, ya, bisa tidur, bisa punya tempat tinggal, sama makan sama pakaian aja. Yang primer itu 3, ya, makan sama tempat tinggal sama pakaian, udah. Nah kalau di dunia itu patokan fakir itu, ya, ini dari PBB, ya, dari PBB, ini Perserikatan Bangsa-Bangsa itu bilang kalau fakir itu, ya, sangat miskin, bagi mereka tuh fakir itu sangat miskin, yaitu orang yang satu hari cuma punya $1, ya, satu hari cuma 14.000 pemasukannya. Nah ini sangat keras sekali, sangat bahaya, ya. Nah kalau miskin dari PBB ini, ya, nah dari PBB itu miskin itu yang hanya primernya saja, ya. Jadi kalau fakir itu primernya aja terancam. Nah kalau miskin primernya dapat, tapi sekunder dan tersiernya enggak. Nah kalau mereka itu patokannya itu $2. Ini dunia, ya, bukan per negara, dunia. Soalnya ada negara yang biaya hidupnya murah banget. Nah ada negara yang biaya hidupnya mahal banget. Nah di rata, nah itu yang fakir itu $1 sehari, kumulatifnya, ya, rata-ratanya dunia. Yang miskin itu punya pemasukan sehari $2. Nah jadi kesimpulannya bayar fidyah itu kepada orang miskin. Nah gimana kalau kita ngasih ke orang guru ngaji, ya, ke santri atau ke anak-anak mereka, itu gimana hukumnya? Jawabannya boleh-boleh saja, tapi dengan syarat mereka termasuk yang fakir dan miskin. Nah kalau mereka kaya, kita nggak boleh bayar fidyah ke guru ngaji kalau guru ngajinya kaya, ya, berbeda sama zakat, nah nggak boleh, ya. Jadi kudu yang fakir dan miskin saja. Nah pertanyaan berikutnya, apakah hukum bagi yang membatalkan puasa karena pekerjaan berat? Ini sebenarnya akan dibahas di pertemuan ketiga, tapi nggak apa-apa saya bahas sekarang. Pertemuan ketiga itu khusus untuk apa aja yang membatalkan puasa, ya. Nah apa hukumnya puasa tapi ini karena nggak puasa karena pekerjaan berat? Nah jawabannya adalah boleh, tapi dengan syarat setiap malam dia harus wajib niat puasa dan paginya dia harus berusaha puasa. Nah tatkala udah niat, udah berusaha, dan jam 10-nya, jam 9-nya ternyata terlalu berat, dia nggak kuat, nah maka itu hukumnya boleh dia nggak puasa. Nah contohnya apa? Contohnya orang yang kontraktor misalnya, orang yang kerja di proyek, nah itu boleh nggak puasa, tapi dengan syarat dia harus wajib niat puasa malamnya, dan paginya dia harus berusaha untuk puasa. Dan kalau ada sedikit pun niat di dalam hatinya untuk meremehkan puasa, maka dia dosa, ya. Jadi misalnya ini kan ada fatwa pekerjaan berat itu boleh kita batal puasanya, boleh nggak puasa, ada fatwa seperti itu. Nah maka kita entengkan, udahlah, karena kontraktor nih, ya udahlah setiap hari aja nggak puasa. Nah itu hukumnya nggak boleh. Ada sedikit pun di hati dia niat untuk meremehkan syariat, nah maka dia dosa.
dan hukumnya malah kalau yang seperti ini jadi nggak boleh batalin puasa. Ya, cuman hukum asalnya apa? Kata ulama, pekerjaan yang sangat berat, ya walaupun ya berat lah, misalnya orang yang supir dalam kota lah, orang yang supir dalam kota itu kan dia bukan musafir, supir dalam kota ya, tapi dia berat sekali, ya. Ya, nah ini Allah Maha tahu isi hatinya, tapi secara fikih ada ulama yang memfatwakan dia untuk boleh tidak berpuasa tatkala dengan syarat tadi, malamnya sudah niat dan paginya sudah berusaha semaksimal sekuat tenaga dia, ya seperti itu. Nah kemudian berikutnya seperti yang Ustadz katakan tentang menggabungkan puasa, berarti ketika puasa Syawal 6 hari itu digabungkan dengan puasa qada ya? Iya, digabungin. Jadi saya niat qada puasa tapi di Syawal niatnya 2, saya niat qada puasa plus puasa Syawal. Nah itu pahalanya jadi double 2 ya, tapi dengan syarat yang tadi saya jelaskan ya, diniatkan yang qadanya atau dua-duanya ya. Seperti itu. Nah ini menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Yang tadi saya jelaskan itu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan sebagian mazhab Hambali. Nah, adapun sebagian lainnya dari mazhab Hambali dan mazhab Hanafi nggak boleh menggabung puasa wajib digabung sama puasa sunnah. Mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Hambali nggak boleh. Sisanya membolehkan. Sisa mazhab yang lain membolehkan. Karena berkaitan dengan anak-anak, apakah boleh fidyah kepada anak yang ortunya tidak mampu? Ya itu boleh saja. Ya boleh. Jadi gini. Pertanyaannya, saya mau bayar fidyah kepada orang yang tidak mampu. Ya, kepada orang yang tidak mampu. Tapi bukan kepada orang tuanya, tapi kepada anaknya. Nah, boleh apa enggak? Nah, ini hukumnya boleh. Hukumnya. Nah, yang nggak boleh itu adalah nih, anak yang belum balik, nggak punya duit, tapi bapaknya kaya. Kita bayar fidyah ke anaknya yang masih umur 10 tahun, yang uang, nah kita bayar kayaknya. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, tapi kalau kita bayar fidyah ke orang anak, ya orang tuanya nggak mampu, nah maka itu boleh saja ya, karena seakan-akan kita ngasih orang tuanya ya, seperti itu ya. Intinya yang penting jangan kasih kepada orang yang wajib antum nafkahkan ya. Nggak boleh bayar fidyah ke suami, nggak boleh bayar fidyah ke istri, nggak boleh bayar fidyah ke anak sendiri, nggak boleh, karena anak istri itu wajib kita bayar fidyah, bayar zakat dan seterusnya ya, seperti itu ya. Ada lagi? Oh, ada lagi Ustadz Siddiq, mungkin ini ada yang bertanya lagi. Ya, halo Ustadz. Sudah tidak ada? Oh ya, sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, ya mungkin kami cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, kalau nggak salah besok ya. Ya besok kayaknya di waktu yang sama. Ya Insya Allah jadwalnya nanti dilampirkan di grup ya, dikirim. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.